Jadi sebenarnya yang ada ini, yang tampaknya ada ini sebenarnya justru nggak ada. Akhirnya begini mas, baik dan buruk itu akhirnya hanya ilusi. Mungkin agak sulit ya, agak sulit tapi nggak apa-apa karena ini saya kira termasuk cara mendeskripsikan yang paling gampang tentang kekosongan. Itu makanya istilah 1, 2, 3 itu ilusi. Keinginan, pikiran, kan ada pikiran, ada keinginan, itu ibarat pohon ada cabang-cabangnya. Lalu semuanya berakar dari rasa aku. Iya. Ya enggak? Ya kan? Kalau aku hilang kan nggak ada keinginan. Kalau aku hilang nggak ada pikiran. Nah, lalu aku dari mana lah? Makanya yang disebut penderitaan, kita ke tema ya. Ketika kita merasa terpisah. Nah, kalau orang sudah sampai di sana, ya nggak ada penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang akar dari kebahagiaan. Ya. Kita akan membahasnya dari Mas Nawi Jalaludin Rumi tentunya ya. Ya. Syairnya ada di bait 681. Mari kita baca. Di alam makna tak ada pembagian dan bilangan. Di alam makna tak ada pecahan dan partikular-partikular. Bersatu dengan kawan adalah dengan kawan sehati. Ambillah makna sebab bentuk hanya memisahkan. Carikanlah bentuk jumud ke dalam tungku api penderitaan, agar kau saksikan di bawahnya ada penyatuan, dan itu harta karun. Jika tak kau cairkan, pertolongan ilahi yang akan mencairkannya. Oh Tuhan, hatiku adalah abdimu. Dialah yang menunjukkan dirinya di dalam hati. Dia pula yang menjahit kain kherka para darwis. Ya. Nah, penawilan kita tentang syair ini apa, Pak? Ya, jadi gini ya. Sebenarnya kalau kita merunut entitas ya, entitas itu sesuatu yang tampaknya ada, Mas. Itu kalau kita runut semakin ke dalam itu hasilnya nol, hasilnya kekosongan. Jadi sebenarnya yang ada ini, yang tampaknya ada ini sebenarnya justru nggak ada. Maka kalau sampean belajar fisika kuantum ya, fisika kuantum itu kan sebenarnya kan sebuah atom sekalipun itu 99,9999% itu kosong. Oke. Iya, lalu tampaknya kenapa kok padat? Padat itu karena gerakan elektromagnetik antara atom, bukan karena memang ada bendanya. Yani kalau belajar ya, mungkin teman-teman Sufi pengen mendalami itu, silahkan, banyak channel tentang fisika kuantum. Nah, kalau kita memandang itu, maka sebenarnya kita itu sebenarnya semua sama. Akhirnya begini mas, baik dan buruk itu akhirnya hanya ilusi. Jadi misalnya gini, Mas Fatih nanti mendapatkan istri si A atau mendapatkan si istri si B, itu baik buruk hanya permainan pikiran. Ya, enggak, dalam pikiran hanya pikiran, iya, hanya pikiran, dan pikiran kan enggak nyata ada. Hanya pendapatmu aja. Bahwa misalnya sekarang Mas Fatih punya calon A kayaknya lebih baik atau calon B kayaknya tidak lebih baik. Itu ilusi pikiran. Sebenarnya kalau dirunut ke dalam ya. Kan kalau kita masuk ke dunia hakikat, kalau di dunia syariat kan dunia bentuk. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dunia hakikat, maka kita akan melihat semua hal itu sama sebenarnya. Sama kosongnya. Hakikinya itu begitu. Maka di alam makna tak ada pembagian dan bilangan, di alam makna tak ada pecahan dan partikular-partikular. Coba ya, saya mau bicara agak imajinatif, mungkin agak sulit ya. Agak sulit tapi nggak apa-apa karena ini saya kira termasuk cara mendeskripsikan yang paling gampang tentang kekosongan. Mas Fatih kan mengenal bilangan, misalnya antara 1 dan 2, ada ya? Ya, ada. Lalu antara 1 dan 2, jumlah bilangan antara 1, gini aja dulu, antara 1 jam sampai 10, kan mungkin ada bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Tapi kalau saya lanjut sekarang, antara 1 sampai 3 ada bilangan
2. Antara 1 sampai 2 ada berapa bilangan? Banyak, Mas. Iya, kan di antara 1 dan 2 ada 1,01, ada 1,02, ada 1,03 dan seterusnya. Nanti antara 1,01 sampai 1,02 ya ada 1,001, ada 1,002, ada 1,003. Antara 1 sampai 1,001 ada 1,0001. Nggak ada habisnya. Aslinya terus akhirnya begini, Mas. Antara 2 bilangan itu jumlah bilangannya tak terhingga. Antara 1 dan 2 ada berapa bilangan nggak tahu kita. Wis mbuh. Antara 2 sampai 3 ya mbuh juga. Antara 3 sampai, pokoknya setiap kita menunjuk sesuatu, misalnya menunjuk satu angka apapun, Mbak nggak peduli sekecil apapun, di antara 2 angka ada angka yang tak terbatas. Ya, semoga ini dipahami ya. Artinya begini, Mas. Ya bener, akhirnya tadi di teori kuantum bahwa sing ono aslinya itu kekosongan. Jadi kita melihat seakan-akan 1 dan 2 ada, padahal di antara 1 dan 2 itu banyak sekali tak terhingga jumlahnya. Nah, kalau tak terhingga kan nggak bisa dibagi, Mas. Oh iya. Iya, makanya kalau bilangan, kalau gini ya, kalau 0 dibagi 1 kan 0 masih bisa, 0 itu dibagi masih bisa. 0 dibagi 1000 bisa, kan pokoknya jumlahnya 0 pasti. Iya. Nah, ketika 1 dibagi 0 atau 2 dibagi 0 itu tak terhingga. Tak terhingga itu nggak bisa diapa-apain. Mbok bagi ora iso, mbok kurangi ora iso. Makanya kekuasaan Allah itu tak terhingga. Makanya ada hadis qudsi, seandainya seluruh umat manusia itu bertakwa, nggak nambahi kekuasaan Allah. Seandainya seluruh manusia itu berkhianat atau bermaksiat, nggak mengurangi kekuasaan Allah. Tak terhingga itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Ya, tak terhingga ditambah 1 triliun itu sudah salah pertanyaan gitu sebenarnya. Karena tak terhingga itu nggak bisa ditambah. Tapi seandainya kita anggap aja bisa, misalnya ya, tak terhingga ditambah 1 triliun, hasilnya sama dengan tak terhingga. Tetap sama tak terhingga. Iya, tetap sama tak terhingganya. Karena sebenarnya tak terhingga itu nggak bisa diapa-apain. Nah, itulah dunia makna. Nah, dunia melampaui dualitas itu. Nah, makanya di sini bersatu dengan kawan adalah dengan kawan sehati, ambillah makna. Sebab bentuk hanyalah memisahkan. Jadi bentuk itu ada angka 1 atau 2. Kalau kita sebenarnya mau bicara lebih lanjut, Mas, 1 aslinya gak ono. Gak ada 1 itu. Masa Ustadz? Iya, coba. Apa yang 1? Coba tunjukkan ke saya. Misalnya Mas Fatih bilang buku ini 1. Enggak 1, kan bisa dibagi. Ya, masih bisa per halaman. Masih bisa dibagi, kan bisa disobek-sobek. Yo, berarti kertasnya 1 misalnya disobek ini ya. Ya enggak dibagi masih bisa, enggak 1 kok. Makanya kalau memaknai Allah Maha Satu itu kurang tepat, tapi harus satu-satunya, bukan 1. Karena kalau 1 masih bisa dibagi, Mas. Harus satu-satunya memaknai itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada itu yang 1. Makanya istilah 1, 2, 3 itu ilusi. Jadi setiap bentuk itu ilusi sebenarnya. Nah, misalnya kita melihat apalah yang kita anggap 1, misalnya ini spot 1 ya kan, enggak kan terdiri dari macam-macam hal kan. Setiap Mas Fatih mengambil satu entitas, sesuatu yang kelihatan ada, enggak 1, pasti enggak 1 karena masih bisa dibagi. Makanya akhirnya tadi yang di hukum fisika akhirnya jerone 0, bukan 0, kosong. 0 sama kosong itu beda, Mas. Iya, beda. Bedanya apa? Ya, kalau 0 tuh nggak ada memang. Kalau kosong gini ya. Kalau 0 itu punya potensi jadi 1. Oh ya, jadi 0 itu sebenarnya potensial. Energi potensial itu 0. Jadi orang itu kalau sudah 0 dia bisa potensi jadi apa saja. Nah, tapi kalau kosongnya itu wadahnya bilangan. Jadi kekosongan itu sebenarnya wadahnya bilangan. Bilangan itu ada di mana itu 0. Nah, kalau kita masukkan ke dunia psikologi sufi lah, kita sebut saja begitu. Keinginan, pikiran, kan ada pikiran. Ada keinginan, itu ibarat pohon ada cabang-cabangnya. Lalu semuanya berakar dari rasa aku. Iya enggak? Ya kan? Kalau aku hilang kan enggak ada keinginan. Kalau aku hilang enggak ada
Yang nggak ada pikiran. Pikiran. Nah, lalu aku dari mana? Lah itu loh. Nah, itulah yang aku itu dari mana berarti. Nah, makanya sebenarnya aku kita ya, itu kan terbentuk waktu kita umur 1-2 tahun loh, Mas. Jadi ketika Mas Fatih kan waktu bayi nggak punya rasa aku seperti sekarang ya. Aku ego maksudnya. Ya, nggak punya aku ego. Baru 1 tahun, 2 tahun baru aku. Nanti kalau sudah seawa sudah mulai kuat akunya. Ya, saya yang umur 5 tahun sudah mulai dia aku. Padahal itu sebenarnya ilusi. Itu adalah kumpulan sedimentasi atau padatan dari identitas lalu jadinya aku. Makanya aku itu kalau dibagi-bagi Mas Fatih. Mas Fatih itu kan aku Fatih. Tapi kalau dibagi banyak loh. Aku banyak. Fatih sebagai mahasiswa S2. Aku Fatih sebagai anaknya Bapak. Aku Fatih sebagai muridnya saya. Aku Fatih kan banyak kan. Akunya Fatih banyak sekali. Jadi sebenarnya aku pun itu nggak satu. Tapi nanti ada aku yang satu, tapi aku yang satu ini asalnya dari mana juga. Nah, itulah ketidakterbatasan. Nah, makanya kita mulai masuk ke dunia makna. Cairkanlah bentuk jumud ke dalam tungku api penderitaan agar kau saksikan di bawahnya ada penyatuan. Jumud itu maksudnya keras itu loh, Mas. Keras itu jumud. Jadi Mas Fatih kalau punya telo kan atos. Nah, kalau mbok godok kan jadi lunak. Nah, jadi jumud itu kekakuan. Makanya ada orang itu jumud itu wis pokoknya koyo dhisik ora entuk diubah ya namanya jumud ya. Nah, jadi ketika orang itu berada di dalam kekakuan itu penderitaan betul. Maka jihadul akbar, jihadun nafas itu di situ sebenarnya. Kalau kita mau memaknani diri, mau memaknai hakikinya. Jadi sebenarnya yang paling penting sebenarnya yang paling akbar itu melihat diri itu. Tapi kata-kata melihat diri pun sebenarnya keliru. Kalau coba ya ini maaf ya, ini kan bahasanya agak filosofis ya. Gini Mas Mate. Ada istilah introspeksi, ada nggak? Ya, introspeksi diri lah. Kan introspeksi itu apa? Melihat diri. Sekarang pertanyaannya yang melihat siapa? Diri. Diri kok melihat diri? Nah, kan nggak bisa. Kan kalau ada proses melihat, berarti kan ada yang melihat dan ada yang dilihat. Ya, kalau saya melihat diri berarti ada saya dan diri kan. Nah, terus saya itu siapa? Nah, terus saya itu siapa? Makanya sebenarnya jihadun nafas itu nggak bisa pakai logika. Nggak bisa, karena kalau Mas Fatih mau pakai logika, selalu ada aku. Ya kan, selalu ada aku, dan aku ini kalau sesuatu jadi aku, dia akan selalu merasa terpisah dari yang lain, Mas. Kan kalau saya Mas Fatih kan punya aku, saya punya aku. Punya aku Mustamir, aku Fatih. Makanya saya merasa terpisah dengan Mas Fatih kan. Tapi kalau saya masuk ke dunia hakikat, kita itu asalnya sama. Maksudnya kita itu sama-sama kosong. Kayak tadi itu. Akhirnya sebenarnya kita itu sebenarnya satu. Satunya jadi apa? Jadi Nur Muhammad sebenarnya kalau dalam dunia sufi ya. Itu Nur Muhammad, kita semua, makanya saya sering menyebut ya, itu cucu ruhaninya Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah, makanya yang disebut penderitaan, kita ke tema ya. Ketika kita merasa terpisah. Kalau saya terpisah dengan orang lain, maka saya akan cenderung, orang itu kalau merasa terpisah, nggak menyatu, itu kalau berbuat baik pun setulus-tulusnya orang berbuat baik tapi masih merasa terpisah, belum tulus 100%. Ya rasanya kurang gitu ya. Ya karena masih merasa terpisah. Makanya kan orang itu iman tertinggi kan ketika orang bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Itu maksudnya apa? Jadi satu itu kan seperti mencintai dirinya. Nah itu jadi kesempurnaan iman adalah ketika orang lain mencintai orang lain seperti dirinya sendiri. Berarti orang lain itu dirinya sendiri memang. Tapi itu di dunia hakikat ya, bukan di dunia syariat loh ya. Makanya kita ya kalau di dunia belajar, ini di dunia belajar ilmu loh ya. Kalau di dunia praktek nggak harus pakai ini. Kalau masih di dunia ilmu Mas Fatih, mau tidak mau harus pakai syariat. Kan harus aku. Iya, harus. Nah, rasa akunya harus aku. Iya, saya aku sebagai seorang guru ya mengajar. Mas Fatih sebagai seorang aku murid ya diajar kan gitu. Iya. Tapi kalau kita masuk ke dunia hakikat, sebenarnya nggak ada yang mengajar dan diajar itu. Nggak ada. Dua-duanya itu sebenarnya adalah
kerja Tuhan, Nah, kerja Allah. Jadi sebenarnya itu semuanya aktivitas Allah. Kalau itu di dunia hakikat ya. Nah, sehingga sebenarnya akar dari kebahagiaan itu adalah ketika kita memahami aku itu, jihadun nafas itu, Mas. Jadi ketika kita menyadari betul bahwa aku dan Mas Fatih tidak terpisah, ya nggak ada pertengkaran. Kan nggak ada pertengkaran. iya, nggak ada rasa. Ya nggak ada rasa egoistik loh ya. Yang ada itu nanti yang disebut cinta ruhani itu. Ya, cinta ruhani, cinta yang atau kalau dalam bahasa Al-Quran ar-Rahim, Mas. Rahmat. Rahmat itu cinta tertinggi. Cinta yang melampaui dualitas. Kan ada mahabbah. Mahabbah itu cinta secara fisik. Saya mencintai Mas Fatih karena Mas Fatih tak suruh nerapi saya mau. Kan terus saya seneng sama Mas Fatih lah, saya jadi sayang kan gitu, karena kalau dimintai tolong mau kan gitu. Itu kan cinta fisik kan. Ada cinta namanya mawaddah. Mawaddah itu cinta psikologis. Saya nggak ada keinginan fisiknya, cuma saya lihat Mas Fatih itu orangnya tekun misalnya ya, belajarnya tekun, nggak ada keuntungan saya, tapi saya seneng aja sama Mas Fatih. Nah, tapi cinta yang paling hakiki nggak ada alasan, Mas. Nah, itu yang disebut rahmat. Jadi ada mawaddah, ada mahabbah, ada mawaddah, ada rahmat. Makanya Allah itu menyebut dirinya bukan Al-Habib, bukan sang pecinta dalam makna Habib, tapi Rahman Rahim. Itu nama terpentingnya Allah kan Ar-Rahman, yaitu sang maha pecinta. Nah, kalau orang sudah sampai di sana, ya nggak ada penderitaan. Kan penderitaan itu kan muncul karena keterpisahan. Misalnya tadi Mas Fatih melihat si Fulanah, Mbak Fulanah, di situ ada dua pasti, baik atau buruk, ya kan? Kan Mas Fatih kalau menilai kan, atau Mas Fatih kalau nanti sudah menikah misalnya, kan kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kan ada dualitas kan. Tapi kalau Mas Fatih masuk ke dunia terdalam, nggak ada itu baik dan buruk, yang ada hanya kedamaian. Nah itu ya, jadi memang ini sangat filosofis, jadi luar biasa kalau kita mengerti maknanya, tetapi harus waspada betul. Kalau di dunia ketika kita berhubungan sama orang lain, pakailah syariat biasa saja lah, ya. Nah, tapi kalau sudah berzikir, makanya saya membedakan antara berpikir dan zikir, Mas. Berpikir itu ya antara ada aku dan ada objek berpikir. Kalau zikir, aku aja nggak ada. Kalau zikir itu, jadi makna zikir tertinggi, makanya kan kalau saya dinyatasi sama Mas Jawahir kan zikir tertinggi zikir fana. Fana itu ya memang nggak ada apa-apa ya. Ya hanya suwung, hanya ya kalau dalam bahasa tasawuf itu fana. Kalau dalam bahasa sufi la ilaha illa ana. Sing ono iku cuma akune Allah tok. Nah, kita nggak ada. Nah itu ya. Ya obrolan yang apa kayak ketika tidak bisa melogika tadi sama kayak ini apa? Iya. Yang 683. 684. Oh ya. Jika tak kau cairkan, pertolongan ilahi yang akan mencairkannya. Oh iya. Kan bisa kita nawili kalau emang nggak bisa kamu logika, ya kan? Iya. Ya biar Allah yang mencairkannya, biar Allah yang menghakikatkannya gitu. Iya. Jadi itu sangat indah ini ya. Oh Tuhan, hatiku adalah abdimu. Memang jalannya itu jalan Sirotol Mustaqimnya itu berpasrah diri. Yaitu hatiku adalah abdimu. Ya, jadi hati kita, kolbu kita ya pasrahkan sama Allah. Jadi hati kita itu sebenarnya kan budaknya Allah. Nah, kalau kita mau memasrahkan diri, nanti Allah yang nolong ya. Seperti kemarin lah yang tentang Rumi bercerita apa? Kita keserakahan kemarin. Keserakahan itu nggak bisa dilawan dengan logika. Bisa dilawan kalau kita masuk ke dalam dunia keilahian. Ya, ketika kita berpasrah diri itu. Nah, jadi jika tak kau cairkan pertolongan ilahi yang akan mencairkannya. Artinya itu ya seperti takwilnya Mas Fatih, atau memang ketika seseorang sudah nggak bisa, sudah nggak mampu mencairkan, ya hanya pertolongan Allah. Maka doa wajib itu ya ihdinas sirotol mustaqim, itu doa wajib. Jadi kita itu ya hanya bisa ditunjukkan Allah. Nah gitu maksudnya. Ya itu ya. Jadi itu apa tadi yang terakhir, dialah yang menunjukkan dirinya di dalam hati, dia pula yang menjahit kain khirqah pada para darwis. Khirqah itu syal yang kain
Sal dari kain sebagai petanda orang itu ini ya, menjadi petanda-petanda para pejalan. Jadi kalau orang dulu itu begitu, kalau sekarang sih nggak ada. Kalau dulu para darwis itu punya ini, Ya punya syalnya. ya punya syal atau punya selendang gitu kira-kira yang. Nah itu yang menjahit ya biar Allah. Artinya perjalanan kita itu ya yang memperjalankan Allah, Mas. Kedarwisan atau perjalanan kita sebagai, kan kita mengaku begini ya, perjalanan spiritual. Kan kita sering mengaku begitu. Sebenarnya itu istilah itu ya salah, tapi mau nggak mau kita pakai itu, Mas. Jadi bahasa itu selalu keliru sebenarnya. Kalau sudah bicara tentang alam hakikat itu selalu keliru. Tapi mau nggak mau kita pakai kayak introspeksi gitu. Kan mau nggak mau kita pakai. Melihat diri itu kita mau tidak mau kita pakai loh istilah muhasabah, melihat diri. Mau nggak mau kita pakai di dalam dunia pengajaran. Nah, walaupun hakikatnya hakikatnya orang iso kan. Hakikatnya keliru, hakikatnya tapi. Keliru secara hakikat, tetapi mau nggak mau memakai istilah itu. Jadi misalnya ini apa namanya, yang sebenarnya perjalanan spiritual yang memperjalankan Allah. Makanya kalau Isra Mi'raj itu asra bi abdihi laila. Jadi Allah yang memperjalankan hambanya, bukan hambanya yang jalan sendiri. Atau sebenarnya gini, Mas, sebenarnya manusia itu nggak perlu jalan kemana-mana, kan Allah sudah sangat dekat. Jadi justru kalau kita masuk ke dunia sangat dalam ya, Mas. Justru kalau sampean bergerak, sampean nggak ketemu. Kalau sampean mencari malah nggak ketemu, ya kan sudah ada kok. Misalnya gini, istri saya sudah di rumah, malah saya cari keluar rumah, kan malah nggak ketemu, Mas. Nah terus gimana Pak? Ya nggak usah dicari, kan sudah ada. Allah itu selalu wujud kan. Sifat Allah kan Allah wujud, kita baqa mukhalafatul, itu kan terus kan sifat Allah bukan sekarang wujud besok nggak wujud, kan beda sama kita. Kalau kita kan fana itu artinya relatif, iso dianggap ono iso dianggap ora, itu fana. Nah makanya ketika Allah itu wujud ya dia wujud terus. Makanya sebenarnya Allah itu kita nggak pernah tidak bersama Allah. Jadi istilah mencari Allah itu jadi keliru. Sudah ada kok dicari gitu loh. Nah justru yang paling benar malah nggak dicari. Yang paling benar cukup disadari kalau dicari gitu. Tapi ya gitu tadi, Mas, kita kembali ya, kalau kita nanti bicara hakikat itu terlalu dalam, kadang-kadang ada overdosis, kadang-kadang jadi salah memahami. Jadi intinya ketika kita di dalam dunia syariat ya sudah, ya pakai syariat itu tadi ya, berjalan, muhasabah, introspeksi itu silahkan dipakai. Memang bahasa itu bahasa yang menurut saya paling dekat dengan kebenaran. Tapi cuma paling dekat loh ya. bukan benar-benar loh ya. Nah, dia paling dekat. Nah, jadi intinya gini ya. Mungkin memang bahasan seperti ini tidak bisa kita bahas sekali dua kali seperti ini, Mas Fatih, karena kita memahami di alam logikanya rumit. Walaupun sebenarnya kalau kita masuk nggak di alam logika, sudah melampaui logika itu sederhana sekali. Tapi nggak mau jadi rumit kalau kita mau pakai logika. Nah, padahal ngobrol begini kan pakai logika ya. Iya, ya harusnya pakai logika. Iya kan saya mau jelasin ke orang. Iya. Padahal logika kalau nggak berhati-hati malah menjauhkan diri dari hakikat. Ya, iya kan. Logika itu kalau kita nggak hati-hati kan menjauhkan diri dari dunia hakikat. Ya, oleh karena itu sebenarnya di samping kita itu kulino berpikir, harus biasa zikir. Maka di alam berpikir memahami Allah itu hampir tidak mungkin. Selalu salah. Kalau di alam logika loh. Makanya Allah itu hanya bisa dialami melalui zikir. Tidak bisa dialami melalui pikir. Dialami loh ya. Bukan dipahami. Dialami secara zikir, bukan dialami secara mikir. Ya, saya kira gitu. Yes, oke. Kali ini untuk kali ini segitu aja ya, Pak. Iya, siap. Dan untuk teman-teman Sufi, mungkin kalau masih bingung dengan pembahasan kali ini ya. Ya, saya yakin kalau di logika pasti bingung sih. Saya yakin. Ya, nanti mungkin bisa coba diulang untuk mencerna lebih dalam, atau enggak terus ikutin kami untuk lebih paham tentang ya kayak berpikir. Oh iya, sebelum ditutup Mas, saya punya tips ya. Jadi kalau memahami kayak gini sambil menyadari nafas ya. Sambil rileks, sadari nafas, sambil didengarkan. Itu akan sedikit banyak membantu. Kalau metenteng gini malah. Kalau metenteng makanya harus rileks. Karena rileks itu membuat kita bisa menerima, Mas.
Kalau kita mententang sambil, nah ini sambil ininya kerut-kerut ya nggak bisa. Iya. Nah, ini sebelum ditutup, mumpung saya ingat. Iya. Jadi memahami kayak gini harus dengan relaksasi. Minimal dengan relaksasi. Relaksasi, ya, Nah, iya. nanti apalagi kalau dengan zikir itu luar biasa. Ya saya kira gitu. Yes. Dan kita teman-teman satu tips dari Abah Mustamir ya. Ya. Kalau mau dengerin podcast kami, usahakan jangan relax dulu. Teman-teman relax dulu ya. Iya, iya. Dan oke, gitu aja. Dan tetap ingat untuk selalu menghormat diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.